Mari kita belajar mengenai materi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Babak pertama mengenai peristiwa Sumpah Pemuda diawali dengan kesadaran persatuan. Pada 15 November 1925, beberapa organisasi kedaerahan mengadakan konferensi. Konferensi membahas rencana pelaksanaan Kongres Pemuda. Dalam konferensi juga berhasil disepakati pembentukan sebuah komite yang diketuai oleh Tabrani. Komite Kongres bertanggung jawab untuk melaksanakan Kongres Pemuda. Konferensi ini dikenal sebagai Kongres Pemuda I yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres Pemuda I berhasil dilaksanakan pada 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 di Jakarta. Tujuan penyelenggaraan kongres ini mencapai persatuan pemuda Indonesia dan menanamkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Berikut ini merupakan susunan panitia Kongres Pemuda pertama. Ketuanya yaitu Muhammad Tabrani, Wakil Ketua ada Sumarto, Sekretaris yaitu Jamaluddin Adinegoro, Bendahara ada Suwarso, dan beberapa anggota diantaranya sebagai berikut. Setelah diadakannya konferensi yang pertama, hal ini membuat semangat nasionalisme para pemuda Indonesia berkobar, yaitu ditandai dengan dibentuknya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang dikenal sebagai PPPI di Jakarta pada September tahun 1926. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka yang diwujudkan dengan penghapusan segala bentuk sifat kedaerahan. Maka PPPI menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua. Pada 12 Agustus tahun 1928, PPPI membentuk panitia penyelenggaraan kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Berikut ini merupakan susunan panitia dari Kongres Pemuda kedua. Ketuanya ada Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua ada Djoko Marsaid, Sekretaris ada Muhammad Yamin, serta Bendahara ada Amir Syarifuddin. Kongres Pemuda II dihadiri sekitar 750 perwakilan dari organisasi pemuda di Indonesia. Pelaksanaan Kongres Pemuda II ini terbagi menjadi 3 rapat besar. Rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Oktober tahun 1928. Rapat ini diselenggarakan di Gedung Katolike Jongelinbond Waterloo Plain pada 07.30 sampai dengan 11.30. Nah, mereka harus pindah sebab pada siang hari gedung ini akan digunakan untuk beribadah. Lalu, rapat yang kedua dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Oktober tahun 1928. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Earth Java Bioskop Koningsplein pada pukul 08 sampai dengan 12.00. Setelah itu juga tetap harus pindah sebab gedung ini akan digunakan untuk tempat hiburan para orang-orang Belanda yang pada saat itu berada di Indonesia karena dijadikan sebagai gedung bioskop. Rapat ketiga dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Rapat ini diselenggarakan di Gedung Indonesia Clubhouse pada pukul 17.30 sampai 23.30. Rapat ketiga merupakan bentuk finalisasi dari semua rapat yang sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober. Perlu teman-teman ketahui, rumah yang digunakan untuk rapat ketiga pada peristiwa Sumpah Pemuda merupakan rumah milik keluarga Sai Kong Lien.
Rumah ini pada saat itu merupakan sebuah kos-kosan. Namun akhirnya rumah ini dihibahkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab dalam rumah ini merupakan saksi sejarah bagi bangsa Indonesia. Dalam rapat ketiga Kongres Pemuda kedua, dihasilkan beberapa putusan penting. Yang pertama, penetapan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lalu penetapan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Peleburan semua organisasi pemuda menjadi satu wadah yang bercorak nasional dalam arti luas, serta pengikrarkan Sumpah Pemuda yang berbunyi sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.